Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kornel. Ada yang tahu? Kenapa? Sama. Ya. Ada surat izinnya ya? Pertemuan selanjutnya kita sudah pernah membahas tentang drama. Oke. Drama berasal dari bahasa Yunani dari kata drama, yang artinya, ya, yang masih ingat? Yang masih ingat? Ya. Mereka apa? Oke, berbuat atau menirukan sesuatu. Betul ya? Jadi yang namanya drama itu artinya karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog dan tindakan. Jadi titik tekannya pada apa drama itu? Pada dialog dan gerak. Ya, itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis teks drama. Ya, jadi kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yang pertama adalah menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama dalam bentuk naskah maupun dalam bentuk pentas. Kemudian yang aspek keterampilannya yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita nanti akan bagaimana caranya menulis teks drama, gitu ya. Sebelumnya kita belajar tentang unsur intrinsik drama. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Apa bedanya intrinsik dan ekstrinsik? Kalau intrinsik itu dari dalam, berarti dari dalam. Dalam apa maksudnya? Dalam drama, dalam cerita drama. Kalau unsur ekstrinsik berarti dari luar. Oke, coba perhatikan unsur intrinsik drama. Ada berapa di situ? Ya, ada 6. Yang pertama adalah tema. Tema artinya? Tema adalah keseluruhan. Keseluruhan ide pokok dalam cerita itu. Misalnya apa tema itu? Yang gampang, dekat dengan kalian. Misalnya, kalian suka membuat tema-tema tentang, kalau remaja itu biasanya tentang apa? Percintaan. Kalau ada percintaan berarti ada apa? Kesedihan. Oh, emang cinta itu harus berakhir dengan kesedihan? Adakah endingnya yang bahagia? Ada. Terus apa lagi misalnya? Tema percintaan, tema religi? Religi, berarti kaitannya dengan agama. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tokoh dan penokoh. Oke. Yang ketiga adalah alur. Apa alur itu? Intinya alur adalah jalannya cerita. Dalam cerita alur dibedakan menjadi 3. Ada campuran, berarti gabungan antara maju dan mundur. Oke, next. Yang keempat, latar atau setting itu meliputi 3, yaitu tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Nah, itu ada dalam latar. Jadi latar itu tidak harus selalu dalam bentuk tempat, tapi juga waktu juga. Pagi hari kah, sore hari kah, malam hari kah, atau kapan. Dan yang terakhir adalah suasana. Bagaimana suasananya? Apakah mengharukan, bahagia, sedih, kecewa, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah amanat. Apa amanat? Pesan yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Dalam cerita apapun itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembacanya. Yang namanya amanat berarti sesuatu yang positif.
Baik. Dan yang terakhir adalah dialog. Apa itu dialog? Percakapan antar tokoh. Berarti yang namanya percakapan berarti minimal harus ada berapa orang? Dua orang. Kalau seorang diri bisa? Ada? Ada dialog, ada monolog. Monolog itu percakapan seorang diri, bukan berarti dia gila ngomong sendiri, tapi biasanya dia apa? Meluapkan perasaannya. Monolog. Sedih sekali ya. Nah, itu namanya monolog. Dia tidak butuh tanggapan. Kalau dialog, dia butuh tanggapan dari dia. Yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam cerita, kalau ekstrinsik itu adalah dari luar cerita. Dari luar cerita siapa aja yang masuk unsur ekstrinsik? Yang pertama adalah latar belakang pengarang atau penulis. Mempengaruhi bagaimana sih latar belakang si penulisnya? Dia berangkat dari keluarga seperti apa? Apakah dari keluarga yang religi? Apa dari keluarga yang seperti apa? Itu turut mempengaruhi apa yang akan dituliskan dalam cerita, ya. Terus yang kedua adalah kondisi sosial budaya. Di mana dia tinggal? Kondisinya seperti apa? Lingkungan sekitarnya seperti apa? Terus yang terakhir adalah tempat pengarangan naskah drama. Tempat pengarangan naskah drama. Tempatnya di mana lokasinya? Cuma yang unsur ekstrinsik tidak kita bahas di pertemuan ini, ya. Next. Coba perhatikan struktur drama ada 3. Prolog, dialog. Seperti yang kamu lihat di situ, yang namanya prolog itu artinya membuka. Jadi pembuka sebelum cerita itu mesti ada pembukaannya. Gak mungkin acara tiba-tiba langsung inti, kan gak mungkin. Biasanya MC menyampaikan. Nah, begitu juga dalam cerita. Cerita itu ada prolognya. Terus yang selanjutnya adalah dialog. Tadi sudah kita bahas percakapan. Dan yang terakhir adalah epilog. Apa itu epilog? Terakhir, membuka isi dan menutup. Istilahnya kalau dalam drama, prolog, dialog, dan epilog. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, jelas? Jelas. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. Urutan peristiwa dalam dialog. Nah, kalau kalian nanti membuat teks drama, paling tidak harus 3 tahapan ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah orientasi. Ada apa di orientasi? Iya. Orientasi kayak kalian ketika kalian baru masuk ke sini ada masa orientasi siswa baru, atau kalau sekarang istilahnya apa? MPLS. Ada orientasi. Orientasi itu pengenalan. Apa sih yang dikenalkan dalam cerita? Yaitu tokohnya siapa, latarnya di mana, latar waktunya kapan, suasananya seperti apa. Itu ada di dalam orientasi. Setelah dikenalkan, kemudian ada tahap selanjutnya adalah komunikasi. Apa komunikasi? Konflik. Kenapa bisa muncul konflik? Konflik itu terjadi jika apa? Konflik dan pengembangannya pada bagian ini dapat diketahui watak pelakunya. Konflik itu muncul ketika apa? Sama seperti kalian. Kelas kalau rata semua sama baiknya nggak ada konfliknya. Coba kalau lihat kelas lain, pasti banyak konflik, banyak masalah. Konflik itu muncul ketika tokoh apa dan apa dalam cerita? Protagonis dan antagonis bertemu. Tokoh kok jahat ini lah, emang sengaja dihadirkan. Kalau dalam cerita isinya orang baik semua, seru nggak kira-kira? Nggak seru. Sama. Saat kelas di sini mau ngapain? Seru nggak kelasnya? Nggak seru. Nggak ada ceritanya. Wah, berarti harus ada tokoh antagonis biar seru. Banyak sekali kelas-kelas yang berimbang, ada protagonis, ada, jadi kelasnya itu hidup. Kelas itu hidup juga. Iya, dalam setiap kelas pasti ada. Terus yang terakhir adalah resolusi. Dari kalian, coba langkah menulis drama. Ini nanti yang akan kalian lakukan. Yang pertama adalah menentukan ide cerita atau temanya. Kira-kira mau mengambil tema apa?
Kira-kira ketika kalian disuruh untuk menentukan ide cerita, gampang apa susah? Susah. Enak ditentukan atau kita pilih sendiri? Atau kita diberi stimulus? Oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enak seperti itu? Atau harus menentukan sendiri? Lebih mudah yang mana? Oke. Terus selanjutnya, nah ini berkaitan, nomor 2 berkaitan. Kemudian yang ketiga baru merumuskan naskah cerita. Naskah ceritanya nanti seperti apa? Yang keempat baru membuat sinopsis. Sinopsis itu artinya sinopsis rangkumannya. Secara garis besar itu nanti ceritanya seperti ini. Aku pengen cerita tentang kehidupanku saja boleh? Boleh. Kisah anak yang tersakiti. Sakiti apa? Memang apa gitu ya. Ini membuat sinopsis. Kemudian yang kelima adalah menulis ceritanya. Jadi setelah kita membuat sinopsisnya, kemudian kita baru menulis kira-kira naskah dramanya itu nanti akan kita buat seperti apa. Tokohnya siapa aja? Wah ini cocoknya, anak ini tuh tokoh pantasnya jadi antagonis gue. Oh tokoh ini karena dia lemah lembut jadi protagonis saya. Oh ini karena keibuan, dia jadi ibunya aja. Pas nanti menjiwai. Ya. Jadi ketika kalian nanti menentukan si A jadi apa, si B jadi apa, si C jadi apa, kalian harus tahu. Paling enggak karakter temennya tidak beda jauh. Atau kalau yang pengen ini keluar dari karakter aslinya, wah itu tantangan. Terus yang terakhir adalah merevisi cerita. Itu ya. Bu Vera punya contoh. Kira-kira apa sih pesannya? Ada pesannya enggak? Ada. Apa pesannya? Taati aturan. Apalagi? Tokohnya siapa? Tokoh utamanya siapa tadi ya? Tejo. Terus? Ya sama ibu-ibu warga lainnya. Ceritanya tentang apa? Tilik. Jadi cerita itu judulnya Tilik. Mau tilik siapa? Ternyata ketika di tengah jalan ditilang sama polisi. Kenapa ditilang? Karena itu bukan angkutan untuk orang, tapi untuk sapi. Terus apa yang dilakukan? Apakah ibu-ibu ini pasrah ketika harus ditilang dan di stop? The power of apa yang dilakukan? Tak cemookan. Saiki polisinya satu dikeroyok ibu-ibu banyak kabeh. Kira-kira kalah atau menang polisinya? Kalau pakai seragam tetap kalah. The power of emak-emak. Itu ya. Membuat drama seperti itu gampang apa susah? Susah. Kenapa? Percakapannya yang susah? Ya. Kalian pernah membuat drama? Pernah membuat drama? Tentang apa? Percintaan juga? Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada ditanyakan, sekarang kalian buat kelompok. Satu kelompoknya 5 sampai 6 orang. Satu kelompoknya 5 sampai 6 orang. Nanti Bu Vera bagi sesuai tempat duduk aja ya, biar gampang ya. Jadi ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. Mas nanti kamu gabung dengan ini Baraka sama ini Mbak. Terus Mbak ini 4 tambah ini 2 jadi 1. Ini yang 3 situ, yang 3 sini. Jelas sampai sini? Jelas ya. Tugasnya disuruh apa? Silakan nanti kalian lihat video yang Bu Vera putarkan.
ada sebuah soundtrack lagu, judulnya tentang mesin waktu. Yang menyanyikan adalah Ibu Doremi. Silakan kalian lihat, kalian cerna, kira-kira cerita dalam lagu ini tentang apa? Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau harus mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, aku yang ku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Kalian membuat tugas kelompok seperti yang klip yang Bu Vera tampilkan. Ceritanya tentang apa sih itu tadi? Temanya tentang apa? Cinta yang bagaimana? Penyesalan. Temanya tentang penyesalan. Penyesalan siapa berarti? Dalam hubungan ya mereka berdua. Mesin waktu. Waktu itu simbol apa sih? Waktu. Waktu. Waktu itu mungkinkah akan mundur? Enggak. Mungkinkah waktu itu bisa kembali? Enggak. Mesin. Mesin itu artinya alat untuk mesin waktu. Berarti jika mungkin waktu itu dikembalikan, nggak mungkin. Ya penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Nggak mungkin tiba-tiba menyesal belum terjadi. Yang namanya penyesalan berarti setelah terjadi. Sudah punya bayangan kira-kira nanti mau nulis tentang apa? Bayangannya sudah ada ya? Sudah ada bayangannya? Ya? Sudah ada ya? Coba sekarang duduk sesuai kelompok yang sudah Bu Mira tentukan. Ya, nggak pakai lama. Berkelompok. Ya, berkelompok dulu.
berliburan. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Ngelabidin. Nama saya Olga Putri Munesti. Nama saya Maria Mudahliana. Nama saya Masya Nuril Aini. Nama saya Putri Fatima. Nama saya Zami Mantur Syafi'i. Di sini kita akan membacakan hasil diskusi kami mengenai drama. Dari teks drama yang diambil, kita mengambil tema tentang penyesalan anak kepada orang tua. Dan dari drama ini kita mengambil judul Andai Waktu Bisa Diulang. Tokohnya Abidin sebagai ayah, Putri sebagai ibu, Zamim anak kedua, Felda anak pertama, Liana anak ketiga, dan Mesya anak terakhir. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk penugasan kelompok dikumpulkan ke Bu Vera. Ya, perwakilan masing-masing kelompok mengumpulkan tugasnya. Ya. Kelompok 1 tadi tugasnya? Wah, keren-keren ini hasilnya. Pembelajaran pada pagi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ketika kalian belajar menulis teks drama dengan cuplikan video dari lagu pop tadi yang Bu Vera tampilkan, lebih mudah atau sebaliknya? Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita bisa berimajinasi terhadap video klip yang tadi ditayangkan, jauh lebih mudah. Itu ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Vera akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bingung menentukan tema ya tadi anak. Walaupun kita sudah dipancing dengan tampilan video ya. Dengan kesulitan itu solusinya bagaimana? Iya kan? Nah, tadi kan saya kan sudah memancing dengan kesulitan. Monggo ganti jenengan solusinya. Ya, solusi pembelajaran drama sebenarnya kan banyak. Anak-anak itu kenapa kok kurang tertarik? Ya karena males mikir kira-kira mau tema apa ya, nanti terus bagaimana. Di pikiran mereka itu terlalu banyak bebannya, nanti jangan-jangan tulisanku. Nah, makanya kemudian kan pembelajaran kita kira-kira mau kasih metode apa ya. Nah, akhirnya muncullah gimana ya kalau misalnya kita kasih video klip. Jadi anak-anak itu punya bayangan. Ketika ada video klip kan ada gambarnya, ada suara. Paling enggak mereka punya imajinasi, oh bayangan tuh nanti aku membuatnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi mereka punya garis besarnya seperti itu. Ya Bu ya. Ya. Itu ya. Iya, itu bagus itu. Berarti solusinya ketika anak tadi mengalami kesulitan membuat teks drama, walaupun sudah ditampilkan video, tetapi dari guru tetap memotivasi anak sehingga anak itu merasa hal yang sulit menjadi lebih mudah.